ketika setiap hari istri Abu Lahab membuang sampah kotoran onta dan lain-lain di halaman rumah sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Abu Lahab, ya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Hammalat al-Hatab, di surat Lahab, dia itu punya kebiasaan hampir setiap hari mengambil kotoran onta lalu dilemparkan ke depan pintu sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang biasa membersihkan adalah siapa? Dengan penuh kesabaran. Bahkan pada saat sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan di punggungnya diletakkan isi perut onta yang begitu besar oleh Abu Jahal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup bangun dari sujudnya, beliaulah Fatimah radhiyallahu anha yang masih kecil belia yang datang menolong sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang segala yang ada pada punggung sang ayahnya dengan tangannya sendiri dan mengusap air mata ayahnya yang menangis melihat putri kecilnya untuk menyaksikan kejadian itu. Hingga beliau tumbuh menjadi wanita yang tekun, gigih, tabah. Diceritakan bahwa beliau radhiyallahu taala anha mengerjakan segala urusan rumahnya seorang diri. Bahkan tak jarang tangan beliau memar-memar akibat terlalu penat menanggung segala urusan rumahnya seorang diri, meski kadang dibantu juga oleh suami tercintanya Sayyidina Ali radhiyallahu tabaraka wa taala anhu. Ketika beliau mulai tumbuh menjadi wanita dewasa, semua lelaki mulia pada zaman itu berharap bisa mempersuntingnya. Para petinggi sahabat datang satu persatu meminangnya, namun semuanya ditolak oleh sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik dan halus. Seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah menyediakan putrinya untuk sepupunya yang bergelar pemuda pertama yang masuk Islam. Siapa dia? Kita semua tahu. Sayyidina Ali radhiyallahu tabaraka wa taala an. Pada tahun 8 Hijrah, datanglah Ali melamarnya dan bergegas segeralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut dan menerima lamaran tersebut, dan akad nikah itu menjadi akad nikah paling spektakuler di muka bumi. Kebayang, mempelai wanitanya adalah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu tabaraka wa taala anha, putri dari dua manusia terbaik dari kalangan laki-laki yaitu sang baginda, dari kalangan perempuan yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu tabaraka wa taala anha, menikah dengan seorang lelaki yang termasuk dari lelaki terbaik yang sudah dijamin surganya. Siapa dia? Imam Ali karramallahu. Imam Ali. Saya kalau ngelihat prosesi pernikahan ini saya udah insecure duluan ini. Makanya yang paling cocok buat Sayyidatuna Fatimah udah Sayyidina Ali radhiyallahu taala tok. Siapa yang cocok sama Sayyidatuna Fatimah? Udah, yang paling cocok udah Sayyidina Ali radhiyallahu taala an tok, yang menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, mempelai wanitanya adalah Fatimah. Mempelai prianya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang menikahkan, yang menjadi wali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta yang menjadi saksi adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Talhah, Zubair, dan banyak sekali di antara para sahabat dan beberapa pembesar Ansar. Salah satu momen romantis yang pernah disebutkan bahwa setelah sah menjadi seorang istri, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha berkata kepada suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu an, "Wahai suamiku, sebelum menjalani hidup bersamamu ini, aku ingin memohon maaf kepadamu karena sebelum engkau mempersuntingku, sebelum kau menjadi suamiku, aku pernah jatuh cinta kepada seorang lelaki sebelum menjadi istrimu." Imam Ali radhiyallahu an kaget. "Hah? Beneran? Kamu pernah jatuh cinta pada lelaki sebelum menjadi istriku?" "Ya, jatuh cinta pada seorang lelaki sebelum kau menjadi suamiku." "Siapa dia?" Sayyidina Ali radhiyallahu an bertanya kepada Sayyidatuna Fatimah, "Siapa dia? Siapa?" Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha menjawab, "Dia adalah kamu sebelum kamu menjadi suamiku." Allah. Jadi sebenarnya walaupun ya, nih saya ngebahas tentang jodoh nih ya, mau kita jaraknya jauh banget, kayak mustahil banget. Kalau mau nyatu aja gitu, kayak kalau sedekat-dekat banget, tapi kalau pisah ya pisah aja. Kalau pisah ya pisah aja. Yang ingin melamar Sayyidatuna Fatimah siapa? Cuma satu orang? Enggak.
Banyak di antara para pembesar-pembesar sahabat sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin melamar Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Hanya saja sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak. Lalu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an ingin melamar Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima. Ternyata usut punya usut, plot twistnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha memang telah mencintai Sayyidina Ali radhiyallahu an dari jauh-jauh sebelum Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dijadikan sebagai istri. Setelah menikah, beliau pun ikut ke rumah sang suami yang belum terlalu siap untuk ditinggali. Hanya ada ranjang reot dan beberapa hal kecil seperti handuk, penyaring umum, dan beberapa benda kecil lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahan sabar atas berjauhan dengan Sayyidatina Fatimah. Rasulullah pun berkeinginan untuk memindahkan tempat tinggalnya agar dekat dengan tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kabar itu, datanglah seorang tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan tempat tinggalnya untuk ditinggali Fatimah dan Ali. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini rumah kami adalah rumah Bani Najjar yang terdekat dengan rumahmu, dan sesungguhnya kami dan harta dan segala yang kami punya itu adalah milik engkau dan milik Allah Subhanahu wa taala. Ambillah dan berilah rumah ini untuk putrimu Fatimah." Sejak itulah Fatimah menjadi tetangga ayahnya, dan sejak itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya setiap subuh seraya mengayun gagang pintunya dan berkata, "Salam bagi kalian wahai penghuni rumah, dan kalian disucikan oleh Tuhan dengan amat suci." Maka setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari perjalanan, beliau selalu pulang menuju masjid untuk salat 2 rakaat lalu bergegas ke rumah Fatimah dan duduk di sana berjam-jam. Dan setelah itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir rumah istri beliau, para istri beliau radhiyallahu tabaraka wa taala anhunna ajma'in. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang sangat adil. Namun sebelum jadi beliau itu seakan-akan mendahulukan putri beliau daripada istri-istri beliau yang lain. Sebelum mengunjungi istri-istri beliau yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi putri beliau dahulu, yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Ali sedang bepergian, kemudian Fatimah tanpa sepengetahuan keduanya memakai gelang, kalung dan anting. Saat tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali datang dari perjalanannya, kagetlah Fatimah. Beliau langsung menyembunyikan seluruh perhiasannya dan diletakkan di bawah pintu lalu ditutup dengan kain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nge-lag barusan. Sampai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke rumah Fatimah dan berdiam diri di dalam begitu lama, sampai para sahabat rombongan perjalanan itu di luar pintu kebingungan harus pergi atau menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan para sahabat melihat ekspresi marah di wajahnya. Fatimah pun paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perhiasan yang dia tutupi. Langsunglah beliau mencopot semua perhiasan itu dan beliau kirimkan ke Rasulullah, dan beliau berpesan pada orang-orang yang dikirim untuk mengantarkan agar bilang, "Anakmu kirim salam untukmu ya Rasul, dan ini untuk sabilillah," katanya, sambil memberikan perhiasan itu pada Rasulullah. Tak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi Sayyidatina Fatimah, mengerti bahwa putrinya sedang merajuk. Beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu yakin ini untuk fisabilillah? Wahai putriku, duniawi itu bukan untuk Muhammad ataupun keluarga Muhammad. Andai kata dunia ini berharga, maka tak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan setetes air pun untuk orang-orang kafir." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidiknya seperti itu, penuh dengan rasa tak tega yang menyayat hatinya. Tak lama Fatimah dan Ali dikaruniai keturunan yang bernama Hasan, Husain, Muhsin dan Ummu Kulthum.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu amat sangat bahagia akan mereka semua. Tak jarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain, bercanda dengan anak-anaknya Fatimah. Bahkan kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan. Rasulullah yang menjadi kudanya dan cucu-cucunya alias putra dan anak-anak Fatimah radhiyallahu tabaraka wa taala anhum berebutan menungganginya. Ada kalanya sewaktu-waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumah Fatimah dan Rasulullah merawat sendiri anak-anak Fatimah dengan menyuruh Fatimah dan Ali untuk istirahat saja. Suatu malam Hasan terbangun kehausan. Rasulullah pun beranjak untuk mengambilkan air. Saat hendak diberikan ternyata Husain mengantri di depan Hasan kehausan juga. Rasulullah pun membungkuk dan memberikan airnya pada Hasan terlebih dahulu yang ada di belakang Husain. Saat Sayyidatuna Fatimah tersenyum melihat ayahnya dengan bercanda seperti orang cemburu, beliau berkata, "Abi pilih kasih, Abi lebih sayang kepada Hasan." Rasulullah pun menjawab dan tersenyum keheranan. Bukannya Hasan yang meminta air lebih dahulu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu tabaraka wa taala anha datang dan duduk di depan wajah ayahnya yang sedang bersandar di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Detik-detik terakhir itu hanya dilalui dengan bincang-bincang bersama Sayyidatuna Fatimah. Saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa saat itu saya melihat Fatimah tertawa-tawa lalu tiba-tiba menangis, kemudian menangis dan tiba-tiba tertawa. Setelah Rasulullah wafat, aku tanyai. Ternyata ia menangis saat diberitahu oleh ayahnya akan wafat dan ia tertawa saat diberitahu ialah orang pertama yang akan menyusul dan menjadi pemimpin wanita di surga. 2-3 bulan setelah wafatnya sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan tahun 11 Hijriah, beliau memenuhi panggilan Tuhannya. Saat hari itu tiba, beliau pun bersuci dengan sebersih-bersihnya. Lalu berkata pada teman karibnya yang bernama Asma radhiyallahu tabaraka wa taala anha, "Wahai ibu, ambilkan baju baruku." Beliau pun memakaikan serap-rapatnya lalu berkata lagi, "Jangan ada yang mengkafaniku lagi." Lalu tersenyum. Dalam riwayat lain, Ali dan Asma lah yang memandikan dan mengkafaninya. Asma radhiyallahu tabaraka wa taala anha cerita, setelah itu ia tersenyum dan aku tak pernah melihat senyumnya semenjak Rasulullah selalu baginya. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Semoga kita semua dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, bersama Sayyidatuna Fatimah, bersama Sayyidatuna Aisyah, bersama Sayyidatuna Khadijah, bersama keluarga-keluarga sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tentram, dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, senyaman-nyamannya bertetanggaan dengan mereka. Nanti saya ini percaya banget kalau saya itu nanti di surga bakalan tetanggaan sama semua teman-teman yang nonton GoPlay ini. Di depan itu adalah istana sang baginda, lalu saya di sampingnya, lalu di kanan kiri depan belakang tetangganya semuanya adalah teman-teman yang nonton GoPlay ini. Saya yakin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita sudahi dulu hingga sekarang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.